Dia pakai Parsia work kan, bagus kan. Deliver damage-nya bagus. Nah, deliver damage-nya bagus. Dia tuh kayak nggak cocok kayak yang kayak kemarin pakai game pertama Valen terus atau Kadita nggak cocok. Udil pakai Kadita lucu dari depan terus. Iya. Hah? Aku nggak pernah melihat dia nge-flank sama sekali gitu loh. Dari depan terus contohnya Rasi pakai Nata nge-vlog satu game pakai bawa kamera itu. Hai semuanya, balik lagi di MP Show. Oke, jadi akhirnya MPL Indonesia season ke-11 berarti ya? Ya, season ganjil lah seperti biasa kan. Berarti ini season untuk memperebutkan salah satu 2 slot untuk ke MSC nanti. Dan week pertama sudah selesai. Banyak kejutan pastinya untuk MPL Indonesia. Walaupun ya banyak juga tim yang menurun yang pastinya kita bakal bahas semuanya. Cuma gimana nih kabar dari para panelis tersayang tercinta? Baik. Dari bos GPX? Baik. Walaupun tim ladiesnya kalah lagi. Kalah lagi sama BTR. BTR terus. Tapi BTR-nya melempem sih di MPL. Yang MPL cowoknya ya. Ya, tapi 1-2 lah. Oke lah daripada Aura 0-3. Tapi kok ada yang baru habis menikah. Alhamdulillah ya. Selamat. Semangat cincin. Iya. Ya kan, alhamdulillah makanya. Berarti kita di sini sudah menikah semua ya. Oh iya benar ya. Bapak-bapak. Ini perkumpulan bapak-bapak coy. Kalian gimana kok? Gibah, tapi puji Tuhan sehat juga. Oke, yaudah langsung aja kita. Week pertama MPL season 11 sudah selesai. Dan menariknya untuk MPL season ini itu jadwalnya beda banget. Dari 10 season, baru season 11 ini 6 week doang. Dan itu pasti kalau mungkin gue POV sebagai player itu berat dong. Karena lu cuma ada waktu 6 minggu doang untuk membuktikan, untuk memperjuangkan poin lu. Harus bisa lolos ke playoff kan. Apalagi tim sekarang kan benar-benar udah gila banget. Cuma menurut kalian gimana nih? Maksudnya alasannya kan masih tidak diketahui. Untuk week, maksudnya cuma 6 week doang kan? Kira-kira. Tahu. Oh lu tahu? Gara-gara itu kan jadi supaya tidak jadi untuk persiapan SEA Games nanti. Ya, kalau nggak salah sempat dikutip juga. Oke. PR-nya Muntun kan Mas Azwin kan sempat mention. Iya. Kalau kenapa 6 minggu, jadi mereka ya komit lah mencoba untuk mensupport SEA Games Indonesia buat dapetin emas dengan cara mungkin ya 6 minggu tadi itu. Jadi supaya cepet nanti misalnya cepet langsung pelatnas kan. Jadi waktu untuk grindingnya lebih lama. Itu pas press conference ya, Be ya? Dia ngomong ini. Ada, pasti conference juga ada, terus juga beberapa kali mungkin dikutip juga di media-media. Terus juga yang gua tangkap paling kalau dengan 6 minggu ini mungkin kayak bakal lebih capek buat player sih. Oke. Iya pasti. Dan gua nggak tahu baru sekarang nih ngerasain ada satu tim main 3 kali seminggu. Nah, itu malah baru di situ tuh gua mikir kalau cadangan tuh dibutuhin banget. Karena takutnya kan playernya burn out atau capek atau gimana pun. Karena kan pasti habis tanding ada scrim atau sebelum tanding mereka ada scrim. Oke. Jadi pasti bakal capek banget sih. Mungkin gue mau bahas sedikit yang gitunya kayak ada ini sih Jo, kayak dengan main 3 kali seminggu gitu, lu untuk ngubah formasi mendadak itu kan susah ya. Jadi kan kalau dengan menurut KB kayak ada cadangan, at least lu bisa punya kayak strategi cadangan. Iya. Untuk dimana nantinya biar lawannya kaget, nggak ngebaca nih dengan 5 player yang itu aja kan otomatis ya open book gitu kan, kayak udah kelihatan banget dari segi gameplay. Cuman ya yang mau gue mention adalah season lalu, ya kan kalau kita mau flashback dikit, Aura itu kan hampir gak lolos playoff. Iya. Betul dong di performa terakhir dia. Nah sekarang dengan 6 minggu, kalau memang ada tim ya dengan performa seperti itu yang mengalami lose streak yang banyak di setiap minggunya ya otomatis kacau karena cuma waktunya 1,5 bulan untuk main. Ya jadi untuk mereka untuk ngejar poin lagi itu pasti berat banget sih. Gitu. Sama yang gue tangkap ya kan karena kita 6 minggu nih. Biasanya kalau 8 minggu itu, minggu ke-6 sama minggu ke-7 tuh kan bakal ada patch gede. Ya kan? Nah, ada kabar kalau ya mau ubah emblem lah, mau jadi talent atau segala macem. Itu juga kan ya kayaknya di season ganjil inilah. Cuma yang gua tangkap dengan perubahan kayak gini, ada 6 minggu, ya berarti kita belum tentu bisa melewati itu gitu loh. Yang sebenarnya diuntungkan ya yang mulai MPL-nya bulan Maret kayak MPL Malaysia, Singapura atau yang 8 minggu kayak Philippines, ya kita mungkin tidak begitu diuntungkan, tapi mungkin kalau di pelatnasnya bisa dimaksimalin, itu mungkin ya
salah satu goals buat goldnya SEA Games sih. Kalau yang gue tangkap ya. Tapi MPL season ganjil ini juga penting karena MSC-nya nanti kan juga di open tuh untuk mainannya datang. Amerika juga ikutan. North America. Nah, Amerika tuh apa? Yang Argentina atau yang kayak The Valley gitu? North America. The Valley deh. The Valley. Ya kayak The Valley gitu. Soalnya kalau misalkan kayak S11 Gaming Argentina gitu-gitu mereka ada sendiri MLSL yang South America, ada yang bagian Oh, jadi North sekarang juga. kali ini MSC The Valley dibuka. Kayak Iya. M-Word. Ini tuh kayak M-Word versi Iya. light lah. Ya, M-Word versi kecil jadinya. Ya. Oke, tapi kalau menurut lu gimana Yor untuk pemadatan jadwal ini? Menurut jadwal ya burnout sih. Maksudnya kayak player mungkin main 3 kali tuh capek loh, Jo. Aku dulu ngerasain aja kalau kayak seminggu main 2 kali gitu, aduh main lagi. Kalau seminggu sekali tuh lebih enak loh. Sebenarnya enak ya? Seminggu sekali lebih enak, malah menurutku ini dipaksa orang untuk 3 kali. Makanya terjadi kayak kemarin kita lihat ya Aura terbukti kayak udah, makanya mereka akhirnya susah reset gitu loh. Ya, Mereka ya, langsung ya. 0-3 gitu loh. 03 benar. Ya masih kayak ya ngeri sih jadwal yang sekarang, tapi ya memang tapi tetap kita sebagai player namanya profesional harus siap dalam kondisi apapun. Betul sekali. Oke, kita bahas tim pertama yaitu Geek Fam ya yang sebenarnya kalau dibilang ngagetin banget sih enggak, karena kan dari performa mereka terakhir di season kemarin, dari performa mereka di MPLI juga membuktikan kalau Geek Fam ini emang udah nggak jadi tim yang dipandang sebelah mata lagi lah dengan performa mereka, dengan kedatangan Baloyski, Jana. Walaupun ada pergantian, ada Matt di situ digantiin dan juga ya masih digantiin sama Matt sama Luke kan. Tapi mereka berhasil mendapatkan 1 kemenangan dari Aura dan 1 kekalahan dari Onyx dan itu pun Iya. hampir menang kan Hampir lawan menang, Onyx hampir. kan. Iya, hampir banget. Nah, menurut kalian gimana nih untuk ngelihat Geek Fam sekarang yang udah berevolusi? Geek Slate ya. Geek Slate. Sorry, Geek Slate. Ini pasti komen-komen kalau gue lagi di live tuh Geek Slate. Oh dikasih menitan ya, menit berapa? Geek Slate bang. Silet. Tapi Geek Slate sih emang benar-benar berubah banget ya. Oke, Dari oke. segi gameplay sama mereka cenderung kan early-nya tuh kuat banget semenjak season 10. Ya. Nah, tapi bedanya mereka sekarang early-nya udah kuat, mid game-nya tuh lebih lebih dipoles gitu loh. Mereka jarang bikin mistake lagi, decision sama call mereka kayaknya komunikasinya udah mulai ke solve. Karena kan waktu season 10 kan kita nemuin celahnya kayak oh, ini bisa jadi nggak all in karena bahasa nih. Tapi di season 11 yang kita lihat kayak mereka udah lebih flawless sih. Mereka menang kemarin aja 2-0. Terus pas lawan Onyx aja mereka tuh winning condition terus gitu loh early-nya. Jadi gue ngerasa ya berarti tinggal di late game-nya aja. Karena kan mereka kadang ada mistake yang benar-benar fatal. Dan kalau ya lawannya selevel Onyx yang dimana lu Mistake nggak satunya boleh kegulung. bikin mistake sama sekali ya Benar. kegulung pasti. Benar. Itu gue bilangnya kesandung aja sih Geek Slate Ya, lawan Onyx. aduh, tapi ngeri sih. Tapi kalau dari gue gini sih Jo, ya mereka improve. Mereka jadi dari yang tadinya mungkin kita udah tahu kayak udah ini yang gak lolos lagi gitu kan. Melihat setiap lihat Geek Fam kan atau sekarang jadi Geek Slate kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya mereka memang improve, tapi kalau dibilang calon juara gue rasa belum sih. Karena memang lihat performa 2 tim yang paling atas itu udah beda banget levelnya sih kalau menurut gue. Jadi memang PR dari Geek Slate kalau memang mereka mau ngasih surprise ya agak berat sih Jo. Gitu. Harus memang mereka gila-gilaan terutama yang tadi 6 minggu gitu. Ya. Setuju sih sama Kolis. Maksudnya aku ngerasa kuat tapi kayak maksudnya belum, harusnya kalau mau ngomong kuat kita udah bisa lihat tuh dari putaran kedua season lalu Geek udah bagus. Iya. Geek tuh kalau andaikan mereka start seasonnya dimulai dari pada saat waktu Mereka panas. waktu yang putaran kedua mereka harusnya masuk playoff loh. Kan mereka karena season lalu nggak masuk playoff karena waktu putaran pertama mereka terlalu jelek. Jadi harusnya potensinya udah terlihat pada saat waktu putaran kedua. Nah kemarin untuk bisa menyandung Onyx, ya menurutku semua tim kalau yang bisa main pasti bisa ada kemungkinan untuk menyandung gitu. Tapi kalau untuk mengatakan apakah benar kuat ya kita masih harus lihat 2-3 minggu lagi menurutku untuk Geek. Pasti aku baru benar-benar nilai oh memang Geek pantas untuk dianggap tim papan atas. Itu aku butuh waktu 2-3 minggu lagi. Tapi memang kalau untuk mengejutkan ya lumayan mengejutkan, tapi memang benar kalau kata Lolis nggak sampai mengejutkan banget juga. Kuat tapi kayak ya belum sampai untuk kontender juara. Aku butuh 2-3 minggu lagi lihat apakah benar-benar Geek Fam tim kuat. Benar. Walaupun ya kita baru menilai berdasarkan week pertama ya. Bisa aja maksudnya dengan week selanjutnya mereka tiba-tiba gacor banget kan, improve banget. Terus ngalahin tim-tim gede ya, nggak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi bisa lolos playoff dan bisa Pasti lolos. Kalau menurutku Geek Fam kayaknya lolos. Sisa ini pasti Lolos lolos harusnya ya. kalau Malah Aura yang terancam sih. Waduh. Kayak jujur ya ngeliat Geek Fam tuh nggak lolos playoff kayak kita ngeliat season 7-nya Aura nggak sih? Mereka nggak lolos playoff terus Benar. tiba-tiba lolos
mereka jadi top 3 lah, berkali-kali juga bisa dibilang jadi People's Champion. Tapi sekarang lihat Geek Farm tuh kayak rame banget. Ada orang yang bener-bener ngedukung, ada yang bener-bener sampai yang di online aja yang kemarin MP Talk sama lu Jo. Iya. Bang Kumis. Dia kan juga kan jadi fansnya Geek Farm. Jadi Gua fansnya rasa Geek jadi Farm. kayak People's Champs banget People's sekarang Champs. di si Geek Farm. Malah jadi kayak tuker ya, posisinya Iya, emang ya. maksudnya tukeran. Ketukeran loh. Iya, makanya. Oke. Ya kita lihat aja ya untuk Geek Fam kedepannya gimana. Maksudnya udah mulai kelihatan lah karakter gameplay mereka kan dengan yang dibawa Baloyski, terus juga ada 2 PH kan mereka adalah satu-satunya tim yang bawa 2 player PH juga. Tapi karakter juara belum kelihatan juga. Karakter juara belum sama kelihatan. kayak makanya aku bilang sama seperti dulu yang waktu kayak Aura. Aura menurutku dari meskipun 1, 2, 3 season lalu itu tim mereka kuat untuk berapa season? 3 season ya? 3 season. 3 season lalu lumayan menjadi underdog ya. Iya. Menurutku kuat tapi kayak karakter juaranya tuh belum kelihatan sama sekali gitu loh. Beda kayak sama lu kalau lihat kayak RRQ waktu itu Onyx, bahkan kayak EVOS kun menurutku nggak lolos playoff, tapi menurutku karakter juara tuh mereka masih bawa gitu loh. Cuma mereka mungkin waktu itu memang lagi lagi benar-benar bad season, tapi kayak karakter dari permainan tuh karakter juara kelihatan gitu loh. Kayak menurutku kayak aura Geek Fam ini karakter juara belum kelihatan. Masih tim menengah ke atas Tim kuat gitu ya, kayak ya. istilah kalau di sepak bola itu Tottenham lah. Tottenham. Kalau kayak sekarang kayak Newcastle gitu ya. Ya kuat tapi kayak nggak ada karakter juara. Oke. Selanjutnya kita bahas Rebellion. Rebellionnya kan kemarin mereka berhasil mendapatkan kemenangan 1 kali melawan Aura dan kalah lawan EVOS. Ya itu kalah lawan EVOS benar-benar perbedaan gameplay yang jauh juga kan. Jauh banget levelnya. Tapi yang cukup menarik itu pergantian dari explainer-nya yaitu Dairon yang menghilang tidak tahu kemana digantikan dengan Cars. Walaupun RBL tetap menjadi RBL, tapi Cars ini banyak menurut gua gameplay dia yang miss juga gitu loh. Walaupun ya RBL masih oke lah, tapi menurut kalian gimana? Maksudnya kayak dengan performa RBL sejauh pertama ini dan kehilangan sosok daerah ini seberapa impact-nya sih untuk RBL? Cars itu dari mana sih, Be? Oh, gue jujur nggak tahu kalau Cars itu dari mana. Dari publik itu ya maksudnya? Kayaknya sih emang bener-bener open trial ya. Soalnya yang naik dari MDL kan Saeb, explainer yang belum dimainin kan cadangan, sama si Vincent. Vincent tuh Walrus Walrus ya? Walrus dari MDL ya? Nah, kemarin pas lawan Aura tuh gue ngerasa mereka juga benar sih. Mereka bisa 2-0 tapi ada beberapa misstep dari Cars yang mungkin masih perlu dipertimbangin sih. Kayak Benedetto-nya tiba-tiba masuk, padahal itu gamenya lagi leading jauh banget kan goldnya. Terus tiba-tiba dibalikin. Itu yang menurut gua sih, maksudnya pengalaman nggak bohong. Kita udah ngeliat ada beberapa player bagus sebenarnya ketika di MPL, tapi langsung goyang. Contohnya siapa? Aider. Peter Araki. Warlord waktu itu juga. Araki. Itu adalah salah satu player-player yang menurut gua waktu di MPL kan performnya gila. Dengan dari mekaniknya sebenarnya makronya juga mereka ngerti. Tapi ketika di MPL scene ya itu beda. Makanya tadi gue sempat tanya KB, mungkin KB tahu, gue kira mungkin dia punya pengalamannya di mana. Tapi kalau memang dari publik, beneran dari open trial, ya otomatis pasti decisionnya tuh nggak sematang. Karena kan pasti pressure dari penonton, pressure dari nama gede, itu gede banget bagi player sih. Gitu. Tapi 4-nya kan dari MDL ya. Itu yang kadang gue penasaran sama RBL gitu loh. Apa yang mereka racik di dalam timnya sampai kadang-kadang yang dibawa dari MDL tuh bahkan lebih meledak daripada pemain sebelumnya. Kayak kita ambil contoh, WJ sama si Swallow kan dari MDL. Dari MDL, iya. Si Hayes Gerald juga sama, dari MDL juga. Vincent Walrus. Sama aja kayak, ini kan 4 pemain MDL, sama satu yang out of nowhere sekarang jadi explainer-nya gitu loh. Bahkan yang gue lihat sekarang juga, ini mungkin ke depannya ya, explainer tuh mungkin bibitnya tuh dari situ tuh, dari si RBL. Soalnya MDL-nya juga dia bagus, dua-duanya. Dan gue ngerasa kayak, kayak kebalikan untuk beberapa tim gitu loh. Tim-tim lain, player dari MDL naik ke MPL mungkin ada yang gugup, ada yang misplay, ada yang segala macam. Bahkan Kids juga pertama kali main waktu di MPL season lalu kan ada goyangnya. Ya mungkin ada goyangnya, Hayabusa yang ulti jungle lah, masuk spotlight segala macam, para streamer gitu-gitu. Tapi beda sama RBL gitu loh. RBL, MDL naik ke MPL perform kok gitu loh. Ini racikannya sih yang gue penasaran. Tapi sejujurnya, Be, kalau menurutku memang untuk pemain MDL masuk ke MPL itu kayak bebannya kalau misalnya di tim RBL lu jauh lebih kecil loh dibandingkan kamu kayak tim-tim kayak Alter Ego atau misalnya kayak RRQ. Itu kayak spotlight di orang tuh tinggi banget, otomatis tekanan mental lebih jauh lebih gede. Ekspektasi gitu orang gitu. Ekspektasi orang tuh jauh lebih gede dan jadi kayak untuk akhirnya menjadi kayak bisa dibilang menyerang balik ke diri lu. Dan menurutku kayak kalau kamu masuk dari MDL untuk ke MPL itu jauh lebih gampang kalau misalnya di tim-tim itu kayak Geek Fam, kayak RBL, maksudnya yang orang-orang tuh masih yang tidak terlalu spotlight lah. Gitu. Jadi kayak beban mental mereka tuh kayak nggak terlalu kena
Buff nama. Justru jadi kepikiran kan, oh tim gue ini nggak terlalu gede. Justru dengan adanya gue bisa bersinar. Makanya gue mau show off. Nah itu kan beda mindset ya jadinya ya. Sama tim gede kan, aduh gue ngegantiin orangnya. Gue ngegantiin R7 nih. Aduh gue ngegantiin Lemon nih. Bisa nggak ya? Ya. Apa itu yang dirasain Banana ya? Apa? Bisa bisa jadi. Ada yang tahu soalnya. Iya. Sama seperti Aether, ini gue ngantin Albert bro. Jungler nomor 1 sih Indonesia. Jadinya kayak gitu. Padahal aku yakin kalau Aether mungkin sama Albert nggak jauh-jauh amat gitu loh. Ya kita tahu Aether kan jago juga kan di MDL. Iya. Tapi ya itulah maksudnya faktor-faktor yang kita nggak tahu apa yang mereka rasakan kan. Kita kan melihatnya performa mereka emang dari berdasarkan ya performa mereka gitu yang mereka tunjukin. Itu. Oke, berarti ya RBL kita lihat aja ke depannya sejauh ini mereka masih nggak terlalu banyak perbedaan lah ya sebenarnya dengan season sebelumnya. Masih belum. Seenggaknya Kolius nggak ngatain Ampas lah di awal season. Mungkin belum. Mereka masih sosok. Iya. Masih sosok soalnya kayak nggak buruk-buruk banget kok mereka. Mungkin Ampasnya disimpan dulu nih buat tim yang nggak tahu nih. Ini kita baru bahas gig sama RBL kan. Nah, Sabar gua. kita bahas ke duo STM yaitu Bigetron dan Alter Ego. Cuma mungkin kita bahas Bigetron dulu ya. Mereka ini kan maksudnya dua tim ini tuh punya sejarah menjadi kayak perusak atau pengganggu tim-tim besar kayak dominasi EVOS, RRQ, Onyx. Di awal season ini justru kayak kurang greget gitu loh. Dari BTR dan Alter Ego. BTR dari 3 match ya mereka kalah 2 kali dan 1 kali menang melawan Aura. Tapi Max yang musim lalu kan yang dibilang-bilang bakal wah ini kayaknya prime time-nya Max nih setelah digoreng-goreng di awal. Dan musim awal ini maksudnya di awal season ini juga kayak kurang greget lah dari 2 match kemarin ya. Tapi menurut kalian gimana nih? Dari BTR ini yang mungkin masih menjadi lubangnya banget tuh di mana sih? Apa dari gameplaynya? Mungkin dari role apa? Kalau gue ya, cara eksekusinya mereka terlalu terburu-buru sih. Iya. Mereka tuh sering banget kena comeback gara-gara mereka tuh maksain mau end game, mau tabrak atau enggak ngelakuin setup, udah setupnya mungkin nggak bisa di follow up atau terbilang setupnya gagal, tapi mereka masih mau fight. Alhasil ya kan pasti bakal kalah source. Itu yang notice dari week pertama ini sih. Iya. Dari match BTR itu yang notice banget. Decisionnya jadi kayak nggak sedewasa itu ya untuk dari mereka. Mungkin itu yang harus diperbaikin karena waktu di match yang mana ya, yang BTR kan juga max-nya diturunin kan? Nggak main max-nya, yang main tuh dari MDL. Iya, Kemarin menang. lawan Aura ya. Yang pas dia menang. 2-1 tapi skornya kan. Ya. Karena game pertama tuh Auranya yang menang gitu. Ya dengan diturunnya Jasgar nggak kayak formula yang tadi itu masih kelihatan. Cuman bisa jadi kan mereka masih dalam tanda kutip ya pemanas lah ya untuk ngeraba juga kayak tim lain levelnya ada di mana nih di competition-nya. Bener. Gitu. Jadi gua ya masih BTR sekarang di mata gue tuh kayak mirip sama RBL, masih sosok. Tapi ngaruh nggak sih kayak 3 lawan mereka kan langsung top 3? Mereka pertama lawan RRQ, kedua lawan Onyx, ketiga lawan Aura. Iya kan? Itu kayak ngaruh nggak tuh kira-kira? Karena menurut gue ketika lu sebuah tim yang tidak dielu-elukan banget, lu ngelawan 3 raksasa sekaligus gitu loh di minggu yang pertama. Dan ingat, ini 3 kali loh tandingnya, berturut-turut harinya. Itu udah capek mah iya, terus mungkin ada tekanan tersendiri juga iya. Gue ngerasa mungkin itu yang dialamin sama BTR sih. Karena mereka so far dengan hadirnya Coach Aldo ya, gue ngerasa racikan mereka jadi lebih banyak. Hanabi Batilda kan kayak patch baru tuh dimanfaatin banget. Itu kan membuka mata kita kalau oh ini tim nih bener-bener peka banget loh sama patch baru, adaptif banget. Nah itu yang mungkin tinggal dilihat sih minggu kedua atau minggu ketiga karena beda nih. Yang gede-gedenya tim-timnya nih udah dilewatin nih sama BTR. Tinggal mungkin yang setara atau yang mungkin mereka berani untuk lawan gitu loh. Untuk sekarang. Oke. Iya Yur, Kalau aku ya cuma ngeliat tuh kayak BTR tuh tim yang tanpa identitas lah gitu. Kayak aku nggak ngerti mereka tuh mau mainnya agresif atau kayak mau main agresif atau kayak mainnya kayak kadang juga agresifnya kelebihan atau main safe. Maksudnya kayak kehilangan identitas aja kayak kalau kayak BTR kalau di zaman yang Brands itu kan meskipun mereka ya akhirnya nggak sampai juara, tapi kan identitasnya jelas gitu. Jelas, benar. Jelas maksudnya kayak BTR ini mainnya late game atau apa. Ada gitu loh identitasnya. Jadi menurutku kayak tim tuh kalau mau kuat tuh harus mempunyai identitas dulu gitu loh. Lu karakter lah ya. Karakter. Bawa kemana dulu, kuatkan karakter lu. BTR menurutku kayak tim nggak punya karakter. Jadi gitu-gitu aja bakalan. Oke. Menurutku ya. Walaupun dengan pergantian kayak Jaskar, Max juga. Gitu. Ya. Aku belum menemukan ada. Dan itu menurutku ya apa ya? Mungkin kayak Koet kurang berani investasi aja sih di Mobile Legends. Kayak beda aja sama yang di PUBG M. Kayak pemainnya kan pemain star kayak di Mobile Legends
kayak tidak berani mendatangkan pemain star, malah membuang pemain starnya Brands. Gitu loh. Iya, Ya nggak tahu juga ada faktor apa, cuma menurutku ya Sayang aja gitu. sayang aja gitu. Oke, Tapi dengan kemampuan Aldo ya, gua rasa BTR mungkin nanti lagi sekarang lagi ngeraba ya, karena kan Aldo juga masuknya juga nggak terlalu lama untuk dengan memiliki waktu untuk Habis bangunin M4. fondasinya. Ya setelah M4 banget. Jadi Proses gua ya. yakin sih dengan adanya Aldo tuh yang gua akuin atau yang gua tahu adalah makro untuk dia ngajarin ke anak-anak itu pintar banget. Iya. Aldo itu jadi mungkin bakal improve jauh nanti. Dan terbukti semenjak masuknya Aldo, Hanabi 2 kali keluar. Iya. Hanabi 2 kali keluar. Gimana tuh? Kalian ngeliat Hanabi deh. Hanabi ini kan masih menjadi perdebatan. Dia di buff berapa kali oleh Munton tapi nggak ada hasil sama sekali. Setelah BTR pick 2 kali ya, dan itu merupakan tindakan keputusan cukup berani menurut gua. Lawan Araki kan? Iya. Iya, lawan Araki mereka menggunakan Hanabi 2 match. Ya nggak kebantai banget, tapi kelihatan banget kayak nggak efektifnya. Cuma dari kalian ngeliat Hanabi gimana nih? Mungkin KB nih, KB kan maksudnya kayak Iya. lumayan ngulik untuk hero kan. Apa ya? Kalau lawannya mid laner kayak Clay sih mending jangan sih. Clay kan kita udah ketahuan kan ya, hero-nya hero high ground, hero Iya. yang pakai jarak Positioning. kayak Varsha, Yves gitu-gitu. Apa ya? Reach out ke Hanabinya tuh bisa lah, bisa kesentuh gitu loh. Dan Hanabinya susah reach out Iya, dia. Hanabinya susah nyerangnya. Hero ngesot, jadi gampang kena incer. Kalau apa? Kalau kayak Moskov atau Kari gitu kan mungkin masih bisa ngindarin Loncat, skill apa? betul. Iya. Skillnya Marsnya. Kan yang bikin ngesot. pasrah. Tinggal, pokoknya Hanabinya ngesot di ulti 2 kali cetar udah nggak masuk perang. Iya makanya yang bikin Melissa, Moskov, Kari itu kan kepake banget kan gara-gara dashnya. Dashnya. Nah Hanabi nggak punya dash, jadi menurutku ya itu yang paling bikin bobrok sih, walaupun udah di rival, Ninja, di tapi buff, nggak bisa loncat di gimana. buff segala macam iya. Bisa kepake tapi mid lanernya nggak boleh Nggak boleh yang high ground sih, itu bahaya banget. Dan dia lumayan bergantung menurut gua sama romnya juga. Makanya kayak mereka sebenarnya mencoba dengan Mathilda kan. Ya, Matilda sama Lolita kan, karena Iya, sekarang iya, iya. shield dari temen, shield dari Aegis, Immortal, Rose Goldmaker Bikin itu kan immune dari CC. bisa bikin immune. Sebenarnya jadi emang apa ya, racikannya udah oke lah. Tapi mungkin Teorinya udah oke, iya, karena lawannya ini kan kebetulan nih karakter mainnya kan karakter-karakter yang kayak Clay kan dari jauh bisa nyentuh apa ya, backline, emang hobi banget kan dia Iya. kan buat ngelakuin hal tersebut. Jadi kayaknya nggak work 100%. Nggak worth 100%. Tapi ya tetap respect lah untuk BTR. Iya. Karena mungkin kalau nggak mereka, kayaknya kita nggak mungkin melihat Iya, Hanabi. Hanabi. Hanzo, Oh iya, Hanabi. Hanzo juga Iya. Jaskar. Secara nggak langsung itu yang dibawa Aldo mungkin ya, yang kita lihat. Karena Onyx juga ketika dipegang Aldo kan ada Mia, ada juga apalagi Leslie. ya? Leslie, Iya. iya yang dipakai oleh si cewek. Lilia Goldland, Moskov. Sapphire Goldland season 9. Iya, Moskov juga Onyx pertama kali kan? Iya. Cewek juga. Yang pakai iya. golden staff itu, yang Betul, sampai betul, sekarang betul. di rank rame banget. Bener banget, dan emang efektif terbukti. Oke, sementara nih kita lihat tim satunya, partner STM-nya tuh Alter Ego yang performanya, performanya sih sangat, apa ya, bisa dibilang mungkin dari fans Alter Ego sendiri mengecewakan ya. Karena dari season sebelumnya juga mereka kayak pulang pertama pas di playoff, dan di awal week ini juga kalah juga. Dan yang menariknya, mereka habis datengin Psycho tuh. Ya. Tapi Psycho-nya juga belum dimainin, dan Nino-nya pun keluar, Nino. Padahal ya maksudnya kalau dari gua ngelihatnya ya performa Nino ya nggak sampai gimana banget sampai harus digantikan, walaupun kita nggak tahu dalamnya gimana. Cuma menurut kalian nih, penyebab performa AE itu bisa menurun kayak gini tuh apa sih? Ada sih, gue sempat notes waktu mereka mungkin terjadi miskom pas lawan RRQ. Game 2 menit 27-an lah pokoknya. Oke. Di Itu Lord kan, bukan? iya, late game banget di Lord tuh. Mereka udah dapetin Clay posisinya. Iya. Pai ketinggalan di Oh, depan. iya, iya. Terus keadaannya tuh Kit sekarat. Iya kan? Sekarat kan kalau ya secara logika kalau lu mau fight minimal darah lu 75% lah atau Iya. 80%. Ini lu udah bener-bener sekarat, lu punya immortal memang, tapi dengan Clay udah didapetin tuker sama Pai, gue ngerasa kan XP laner tuker sama mid lane kan udah untung. Udah untung. Selama 4 lawan 4 lu fight juga masih bisa ada source skill yang kepake lah. Terus beberapa kali ada pemaksaan untuk team fight, dan menurut gue malah jadi rugi buat Alter Ego-nya karena mereka ya yang tadinya 1 buat 1 tukerannya tuh untung, malah jadi 3 tuker 3 dan malah trade-nya nggak begitu untung buat Alter Ego sih. Yang gue lihat Skylar tetap hidup, Ryzel-nya mati, alhasil Lord-nya juga bisa dimakannya sama RRQ gitu loh. Iya. Rugi Mungkin, banget jadi mungkin di situ. karena ya itu dia keluarganya dan kepercayaannya terlalu kuat, ketika Pai-nya ketinggalan mereka nggak mau Pai ketinggalan. Dan itu yang sering kali terjadi. Maksudnya dari season lalu juga sering banget kayak gitu kan Kayak Alter gitu, Ego kan? movementnya. Kayak udah habitnya gitu ya. Iya. Kalau dari lu gimana Yur? Lihat Alter Ego nih. Enggak, kalau dari Alter Ego aku menyayangkan kayak tanknya nggak kehilangan Neo Murphy sih. Oke. Menurutku tuh kayak itu
dari dulu tuh kayak itu nyawanya alter ego banget gitu loh. Ya, kemarin kita lihat, ya aku jujur kayak bukan merendahkan, aku lihat si siapa? Rasi. Rasi pakai Nata tuh benar-benar kayak ngevlog loh tuh. Serius. Itu ngevlog bawa kamera itu. Nata dan Kadita kan dia kan. Ya dia pakai Nata sama Kadita. Ya Kadita, tapi kayak ya menurutku kayak nggak cocok, kayak mereka tuh kayak aku nggak ngerti coachnya gimana ya. Mereka mungkin nggak memahamin karakter pemainnya, coachnya belum memahamin benar karakter pemainnya. Contoh kayak Udil itu kan karakternya seperti Clay, mirip mainnya safe. Begitu makanya waktu kayak kemarin game kedua lawan EVOS, Ya. dia pakai Parsia, work kan, bagus kan. Deliver damage-nya bagus. Nah, deliver damage-nya bagus. Dia tuh kayak nggak cocok kayak yang kayak kemarin pakai game pertama Valen terus atau Kadita nggak cocok. Udil pakai Kadita lucu dari depan terus. Iya. Hah? Aku nggak pernah melihat dia ngeflank sama sekali gitu loh. Oke. Dari depan terus contohnya Rasi pakai Nata ngevlog satu game pakai bawa kamera itu. Serius. Bawa GoPro ya. Bawa GoPro. Ya maksudnya kayak menurutku kayak banyak kekonyolan. Ya alter ego banyak kekonyolan yang tetap dilakukan dari dulu. Meskipun Iya. dari season berapapun mereka dulu jago, tapi kadang ada kekonyolan tuh yang belum bisa mereka buang habit gitu loh. Oke. Iya, malah sempet pas di lumayan aja lu belum pernah menang alter ego kan? Ketika season 4 itu kan? Aku waktu di live aku ngomong, alter ego terkuat menurutku tetap alter ego season 4. Season 4 ya. Itu menurutku alter ego yang tidak gimana ya? Istilahnya tuh kayak menurutku mungkin yang gini, istilahnya tuh mungkin pada saat itu kayak main tuh gini. Contoh kayak pemain tuh kayak udah lu main gimana, terserah lu mau main kayak gimana, udah main aja gitu. Lepas gitu. Nothing tulus. Aku lihat alter ego yang sangat lepas pada saat season 4. Semuanya kayak nggak banyak mikir, gas bareng. Oke. Ya, ini yang jadi yang pengen gue bahas. Lebih tepatnya jadi alter ego mikir. Setuju sama kalimatnya di sana. Karena jadi banyak decision yang either mereka ragu, either mereka miskom. Yang berujungnya tuh fatal karena tradingnya tuh trading mahal, Jo. Kayak tadi udah dibahas ya kan sama KB gitu. Justru kayak EVOS nih, kalau gue bahas EVOS sedikit, dia memang mainnya game-nya tabrak banget. Mirip sama alter ego season 4 dulu juga main tabrak gaming kayak gitu. Cuman mungkin EVOS-nya dari sekarang ya, EVOS yang sekarang tuh dari segi makronya lebih baik. Sedangkan kalau yang alter ego ya bukan makro sih, kayak need power spike gak sih Be jadinya Be? Sama decision aja sih paling. Iya, decision dan power spike itu jadi nggak mateng sih Jo gitu. Itu yang jadi poin. Dan memang without Psycho ya, Psycho kan juga kita masih belum tahu nih performanya seperti apa, karena even ketika dia masih di RRQ pun dia jarang banget nggak pernah turun malah ya. Ya, bahkan maksudnya dia kan juga perpindahan role kan di sini. Iya, dia perpindahan role. Jadi roamer kan katanya kalau di alter ego. Ya mungkin minggu 2 baru main. Betul, makanya kita tunggu lah karena belum full performance, bahkan kemarin juga Charlie Boy ya, itu kan masih yang main juga siapa? Aku penasaran, Murphy itu kemana sih kalau ada yang tahu? Wah, nggak tahu sih. Tapi ya pokoknya yang kita tahu ya dia nggak masuk roster. Aktivitasnya sih stream sih. Sama Sering dapat singing kan. Dia sama main gitar lah. Iya. Mungkin vakum sih kayaknya. Mungkin katanya sih ada yang komen mau jadi penyanyi gitu ya. Masuk Indonesian Idol ya. Siapa tahu loh. Ikut jambu tuh. Siapa tahu loh kan dia kan. Menurutku sayang aja kalau Murphy nggak main. Murphy masih menjadi salah satu karakter lah di alter ego ya. Karakternya. Dia bentuk karakter alter ego jadi kuat tuh salah satunya Murphy. Stikernya aja kan panik kan dari Iya, situ sebenarnya. Dari Murphy. Benar. Oke, tapi ya kita masih tunggulah untuk alter ego karena gue juga masih ngelihat range-nya yang bisa mereka kejar tuh masih adalah dengan Mungkin shifting gak sih Jo? ya shifting juga bisa dibilang dengan player yang mereka punya kan. Sebelumnya assassin banget, gameplaynya sekarang ya kids oke lah, sosok lah tank jungler. Cuma tetap nggak maksimal mungkin. Kayak yang tadi Koyur bilang karakternya belum ada. Benar. Karakter belum ada. Kayak Jelly Boy menurutku masih ada karakter meskipun mainnya blunder-blunder, tapi kayak ya udah Jelly Boy tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang masih kayak wow gitu tiba-tiba. Wah, tapi ya kadang-kadang baunya juga wow kok bisa gitu Mas. Antara wow atau enggak wow gitu ya. Dua wow yang berbeda Wow-nya kan. beda intonasi. Meaningnya. Oke, kita lanjut ke Aura. Wah, gua kalau Aura ini ya, analoginya tuh kayak iya bener sih, dia itu tim dengan roster yang sama, bener-bener roller coaster. Roller coasternya tuh dari bawah bareng naik dan sekarang tuh mereka lagi turun lagi kan. Dan dari performanya kemarin juga mereka 0-3 nggak dapat poin sama sekali yang awal jadi People's Champion. Season ini gue ngelihatnya tuh kayak kehilangan karakter, mainnya kayak nggak ada arah. Yang awalnya kita lihat special draftnya malah kayak terkesan monoton dengan hero-hero yang mereka pakai gitu loh. Tapi kalian ngelihatnya ini apakah Aura ini emang masanya sudah habis atau udah saatnya regenerasi? Itu gimana? Kalau menurutku sih ada dua kemungkinan, Jo. Oke. Enggak, dua kemungkinan. Ya, yang satu kemungkinan nih
Aku nggak bisa nyebut pokoknya nggak nyebut, tapi aku tahu lah. Pokoknya di internal tuh mereka, aku kayaknya tahu kayak pokoknya mereka kayak ada tidak baik-baik saja lah. Pura-pura gila nih, pura-pura gila nih. Ya, Berarti intinya yang pertama itu dari internal. ya itu kayak aku kayak tahu lah kayak itu aku yakin salah satu bisa menjadi alasan gitu loh. Tapi Oke, aku nggak jadi bisa faktor nyebut. X lah Ya, intinya. faktor X gitu. Oke. Kalau yang kedua, ya karena mungkin Aura dengan segala yang waktu itu mereka mengeluarkan taktik gilanya, orang-orang masih nggak expect gitu ya. Nggak expect, jadi mereka tuh istilahnya orang, wah Aura kok mainnya gini, ini kayak sesuatu yang baru. Kayak musuh kaget lawan Aura, jadi kayak nggak tahu cara counternya gimana. Tapi ya udah limit Aura seperti itu, yang aku bilang Jo. Mereka bisa bikin musuh kaget, tapi tidak punya karakter juara. Jadi pada saat itu mereka bisa menang, tapi tidak bisa juara gitu. Tidak bisa juara, dan sekarang tim-tim ini udah gak kaget lagi kena Aura. Oke. Udah. Jadi yang mungkin 1-2 season masih kayak bingung bagaimana cara menghadapi Aura, sekarang udah ngerti. Ya. Udah ngerti cara menghadapi Aura, jadi udah gak surprise lagi dengan permainan Aura. Jadi ngelawannya tuh udah, oh lawan Aura gue udah tahu caranya gini loh. Ya udah gak kaget lagi, dan ya menurutku sih Aura kayak udah limit lah. Menurutku harus change roster sih. Change rosters. Terbaik ya menurutku harus perombakan. Perombakan. Oke. Menurutku. Oke, kalau tadi kan Koyur bilang faktor X ya. Kalau gue mungkin mau bawa fun fact dikit. Jadi mungkin kita baru dikasih tahu roster kan pas sebelum MPL main nih. Iya. Rosternya Aura Fire. Ada Iya. CL di sana sebagai analis. Fun fact, CL itu waktu coach Aura Fire season 7 yang mereka nggak dapetin kemenangan sama sekali. Gue berharap itu nggak ngaruh apa-apa sama yang sekarang ya, karena kan yang dipegang sama Pahlevi sebenarnya. Iya. Coachnya dia kan, head coachnya kan tetap Reza Pahlevi gitu loh. Jadi gue mungkin kesampingkan soal bagaimana hasil season 7 sama yang sekarang sebagai analisnya CL gitu loh. Cuma yang gue tangkap dari Aura, mereka yang sebelumnya tuh dikit banget mistake-nya, nah sekarang nih mulai ada banyak mistake, mungkin dari rotasi, mungkin dari decision. Bahkan yang biasanya menang early, mereka sekarang jarang menang early loh. Betul, setuju. Itu mungkin ngaruh banget loh, karena yang gue lihat dari tank jungler kan identitasnya dia tuh menangin early, kalau bisa bikin musuh tuh nggak dapetin level yang setara, jadi objektifnya udah pasti menang. Nah, itu yang tidak terjadi lagi sama Aura. Apalagi dengan mungkin pick-pickan uniknya yang udah mulai abis, ya kan. Beberapa kali kita ngeliat Yuzong Jungle udah nggak pernah muncul lagi, terus hero-heronya Hai kemana sekarang, ya kan. Kayak rata-rata mungkin Hai masih nyimpen juga karena masih belum bisa dikeluarkan, atau alasannya ya mungkin ya nggak bisa dikeluarin pada saat itu. Tapi ya gue ngerasa terkadang hero nyelenehnya Hai ini dibutuhin. Oke. Buat Aura bisa maksimalin powernya mereka. Aura, masa sih harus digoreng dulu? Tolonglah gitu. Soalnya gini sih, tim Aura dia tuh bagus memang pas season lalu. Ya. Menurut gua di sini udah mulai kelihatan. Di season 11 RBL sama Geeks League itu ada improvement. Yang sekarang Aura setuju sama kata Yurino tadi, mereka udah ketemu ceilingnya nih, udah ketemu puncaknya atau barriernya, yang dimana pilihannya cuma dua. Either lu ganti biar nanti barrier itu bisa dihancurin, atau mereka bareng-bareng mikirin gimana hancurin barrier yang ada. Ya. Itu yang jadi PR kan. Dan kalau dari faktor X gue nggak tahu lah ya, karena mungkin faktor X ini juga gue juga nggak bisa ngejelasin kenapa, karena auranya juga beda kayak kata tadi KB bilang. Mulai dari decision mereka berantakan banget, kayak yang pas di Lord juga seacak-acakan itu, kayak lawannya masih hidup semua, bahkan dia tahu lawannya Fanny pas lawan siapa? Gue sampai lupa yang lawannya pakai Fanny. Lawan BTR. BTR ya bener ya? Jaskar. Iya, Nah, Jaskar kayaknya. Fanny itu kan hit and run gitu loh. Terus lu masih mau coba untuk pukulin Lordnya. Fanny kan tinggal masuk, retry, bisa kabur gitu. Iya, iya. Dan nggak ada yang mau nyari, semuanya bener-bener standby untuk kumpul di situ semua gitu-gitu. Oke. Yang kayak gitu-gitulah. Terus juga setuju sama kata KB banget lah. Early game yang Aura tadinya kuat, sekarang tuh bener-bener ya diayam-ayamin gitu. Dari kemarin aja pas lawan dari BTR ya, mereka memang sempat nge-pressure, BTR sempat mau comeback. Cuman itu kalau seandainya BTR nggak salah atau nggak buru-buru decisionnya yang pas di dekat base Aura, Itu mungkin 2-0. BTR yang menang. BTR menang. Bisa 2-0 lah itu. Iya. 2-0. Itu Iya. mutlak emang BTR blunder kan? BTR blunder sampai Auranya bisa balikin lagi gitu Iya, kan. iya. Makanya sampai pas disorot ke mukanya Reza juga langsung aduh lega banget gitu kayak karena udah deg-degan pasti kalau jadi Reza gitu loh. Benar. Jadi ya memang dari auranya ya harus ada sesuatu sih gua rasa kali ini. Karena jujur ya, ini personal. Sekali lagi ini personal. Kalau dari gua pribadi tuh gua yang nggak percaya sebenarnya sama chemistry kekeluargaan. Oke. Bagi gua tuh chemistry adalah chemistry profesional. Oke. Gitu loh. Karena ketika chemistry kekeluargaan tuh mungkin nggak dinilai plus supaya chemistry profesional ini terbentuk. Tapi kalau udah it's too personal, yang dimana nanti kalau ada sesuatu ya itu bakal ngaco. Aku setuju personal apa namanya untuk profesional aku kekeluargaan tuh apa tadi
Ya. Profesional lu lebih. Kalau apalagi ini di dunia itu kompetitif gitu loh. Kompetitif yang diakuin orang-orang cuma menjadi nomor 1. Betul. Hasil. Dan itu jadi pasti sangat butuh profesional di atas kekeluargaan. Profesionalisme. Nggak ada. Aku dari dulu udah ngingetin pemain-pemain. Aku kalau inget-inget lagi masalah kekeluargaan. Kayak waktu aku dari zaman Kido sama Yor Kido banyak diincar orang. Aku udah ngomong, Do, lu kalau mau bener-bener level up lepas Yor gitu loh. Maksudnya ya memang lu jauh di atas Yor, lu harus ngelepas gitu loh. Benar. Dan itu maksudnya menurutku masih banyak pemain-pemain tuh yang kayak akhirnya nggak bisa berkembang karena terlalu kayak kekeluargaan atau terlalu lupa gitu loh. Ini apa ya? Lu sudah masuk professional scene, pasti pinginnya juara 1 gitu loh, Jo. Akhirnya apa ya? Lu dari pertemanan, akhirnya kita lihat sekarang Kido sama Yor juga nggak deket-deket amat gitu loh. Bahkan loh, jujur nggak deket-deket amat. Malah sekarang aku yang EVOS World sampai sekarang masih dekat gitu. Justru gara-gara kita juara satu muncullah kekeluargaan gitu loh. Benar. Barulah muncullah kekeluargaan yang asli gitu loh. Yang asli yang sampai sekarang pun kayak kita masih bisa ingat bareng-bareng gitu loh. Ya itu karena awalnya dari profesionalitas itu. Maksudnya kayak ya itu menurutku banyak mindset anak muda yang salah tuh yang harus dirubah di situ. Jadi profesional lu harus di atas kekeluargaan. Tetap. Setuju. Kayak apa ya, profesional dan kadang penting juga untuk lu bisa ngendalin ego lu kan. Ya, makanya karena ini kan dari ego nurunin lu- ego lah. Nah, mungkin ini banyak pesan. Jadi mungkin kalian banyak yang di pemain-pemain daerah udah diincar tim besar, mungkin teman Dikasih kalian yang nggak paket, bisa saya tinggalkan aja gitu loh. Bukan berarti kalian jahat tinggalkan teman kalian, tapi ya memang kayak namanya manusia kita harus improve diri kita sendiri gitu. Kalau lu mau jadi juara. Karena karena ini game memang untuk mencari juara gitu. Benar. Ya karena harus egois untuk maksudnya kayak ngelihat capability lu juga gitu kan. Lu mau mencari kalau misalnya pilihannya untuk kekeluargaan ya nggak ada yang salah juga kalau itu. Blok banget jadi. Blok banget itu nonton blok makanya guys ya. Iya harus kayak gitu kalau lu mau menjadi sebuah tim mau menjadi juara ya harus ngelihat kayak gitu kan. Betul. Ya semoga aja aura kita juga pengen ngelihat aura-aura yang kemarin yang bisa mengejutkan tim-tim lainnya juga gitu loh. Karena ya sedih juga sih. Mereka 2 kali loh jatuh gitu kan. Betul. Dengan kita lihat dari performa wave pertama Kalau ini. enggak kan. lepasin aja bebannya, main nothing tulus aja. Iya. Ya mungkin itu jadi kunci. Kayak misalkan Airbel sama Gigset mungkin mereka udah nothing tulus sekarang ya main-main aja. Iya, kalau Aura sekarang kan karena udah pernah ngerasakan juara 3, mereka berekspektasi untuk menjadi tim nomor 1. Iya, atau bahkan ya setidaknya di atas 3 lah. Kan takutnya ada ekspektasi itu yang menjadi beban tersendiri buat mereka dan mereka jadi kayak nggak lepas mainnya. Betul. Oke, kita move on sekarang ke papan atas. Kita lanjut ke sang juara bertahan lah ya, yaitu Onyx Esports yang masih ternyata dengan kedatangan Coach Adi masih menjadi momok yang menakutkan lah untuk tim-tim di MPL lainnya. Dan mereka berhasil meraih poin sempurna dari 2 match yang dijalankan, tapi berapa kali emang kayak lawan Geekfam, terus lawan siapa satu lagi? Ya BTR juga. Gak bersih lah, gak yang mereka 2-0 dominasi banget gitu loh. Menurut kalian gimana ngelihat performa Onyx sejauh ini? Menurutku aku justru malah sedikit melihat Onyx itu agak downgrade sih dibandingkan season lalu. Oke. Ya downgrade, maksudnya kayak ya menang tapi menangnya kayak belum meyakinkan. Jadi kayak aku lihat tuh kayak ada apa ya? Mungkin sebentar. Aku tuh melihat tuh mereka penurunan di mana ya? Harusnya kalau penurunan juga nggak terlalu penurunan banget. Mereka tetap kuat sih. Cuma mungkin ya tim-tim udah pada step up sih, Jo. Mungkin mereka masih di level yang sama. Ya karena juara tetap bagaimanapun mempertahankan lebih sulit dibandingkan mengejar. Betul. Mengejar lebih gampang. Nah, sekarang ini posisi Onyx mulai dikejar tapi masih kuat, Jo, gitu. Jadi ya masih menang tapi menangnya udah mulai kelihatan nih. Menangnya Udah nggak apa? Nggak se-flawless dulu lah. Ya udah nggak mulus dulu gitu loh. menangnya maksudnya kayak bukan yang dominasi tapi mengandalkan kesalahan lawan juga gitu ya. Tapi aku yakin nanti minggu kedua bisa kok kayak gitu. Soalnya aku lihat Onyx ini mungkin kalau aku lihat sama seperti di Ladies misalnya BTR era gitu. BTR era kan sama misalnya kalau sama Gpex tuh sering loh. Jadi kayak misalnya menang jauh, dulunya menang jauh. Ya. Dikejar udah tipis. Minggu depannya jauh lagi. Musuh udah mulai ngejar gua harus step up jauh lagi. Ya kita lihat lah nanti minggu kedua Onyx gimana. Instingnya itu ya. Dari Kolius mungkin gimana? Kalau waktu M4 season 10 ya, Onyx itu kan mirip. Sebenarnya gue nggak bilang sama persis tapi mirip ya. Sama waktu Onyx zaman M4 season 3. Yang segalak itu dia, kalau yang ketemu Onyx itu benar-benar Onyx juga. Kayak macro play-nya beda banget. Oke. Nah tadi ini yang udah dibahas sama Jo sama si Yurino juga sih kalau menurut gue. Yang dimana sebenarnya mereka ini udah mulai ngejar.
ya kan dari tim-tim lainnya. Dan Onyx kan sebenarnya ada improvement kalau menurut gua justru. Ada improvement tapi nggak jauh. Karena kenapa? Mungkin saat ini kan Onyx ini ditinggal sama Aldo juga ya kalau kita lihat dari sisi manajemen ya. Tapi ada Coach Adi nih di sana. Coach Adi gitu loh, walaupun memang kalau yang kita lihat ya sesuai sama fakta mungkin dari draftnya begitu, tapi kan di luar itu Coach Adi juga pintar dari segi ilmu-ilmu yang dia punya, baik dari makro untuk melatih playernya juga biar bisa menguasai hero tersebut dan lain-lain. Jadi gua rasa ya dengan panduan Coach Adi dan Yep ya, mungkin kalau tadinya Yep ini juga ada kendala bahasa mungkin nggak bisa untuk Indonesia full atau ngasih educationnya juga secara full pakai bahasa Indo, dipaduin nih otaknya sama si Coach Adi, Onyx bakal bisa serem juga sih season ini. Gua harap sih, makanya gua rasa Onyx bakal jadi salah satu contender tetap bisa back to back sih. Iya, contender masih. Oke. Kalau Onyx sih kan mereka juga secara roster nggak ngeganti banyak ya. Apalagi mungkin karena mereka juga cukup mepet lah. Mereka kan habis M4 langsung lock roster juga. Mungkin trial beberapa kali. Iya, belum ada yang diganti kan? Iya. Belum ada perubahan juga gitu loh. Persis masih. Iya, ya gue malah menunggu nanti kira-kira ada yang naik atau enggak dari MDL-nya untuk membawa angin baru buat Onyx. Tapi kalau misalkan naik pun kayaknya menurut gue belum ada calon yang benar-benar kuat lah. Tapi kalau misalkan gue ngomongin Onyx sekarang ya, Onyx tetap jadi salah satu tim yang perlu untuk dipertimbangkan. Tetap sih, yang namanya main Mobile Legends tuh chance untuk menang tuh bisa diambil dari dua. Lu snowball dari awal, tekan musuh, terus menang, bener-bener menang, beda 10.000 lu tabrak musuh lu. Atau lu manfaatin kesalahan lawan lu blunder, lu tabrak balik ya kan. Dan itu turning point yang sering terjadi juga. Tetap sih, ini poin kedua nih Onyx susah banget nih kadang dicari mistake-nya gitu loh. Walaupun akhirnya beberapa kali ada kan, kita sempat pas lawan Geekslate dia bikin mistake. Tapi itu mistake yang menurut gue tetap aja sih dari misalkan ya dari dalam satu game tuh paling dia mistake-nya cuma 3, cuma 2, masih di bawah itu 20%. Iya, masih di bawah 5 mistake atau 6 mistake gitu loh. Biasanya mistake-nya malah dari itu nggak sih cewek? Kalau dia ketekan iya. Kalau dia benar-benar under kalah lane terus mungkin dia kena press 2 lawan 1 mungkin ya cewek nggak sebersinar itu. Nah itu yang satu lagi tambahan lah ya. Ini setuju banget sama cewek karena setahu gua cewek itu kan shot callernya, shot caller dan juga otak atau captain ya selama in game ya. Dan gua rasa memang dari Onyx itu sendiri udah harus nih ada yang bisa ngimbangin cewek untuk ngasih input lebih banyak ke cewek sebagai shot caller. Karena ya gue juga setuju lah dalam satu gunung nggak boleh ada 2 singa gitu kan. Kayak kalau ada 2 suara yang tabrakan itu bakal berantakan. Tapi ya misalnya oke, mereka percayain ke cewek, tapi kan cewek juga butuh input. Terutama kalau orang yang ke pressure, otomatis kan pikirannya sebenarnya jadi nggak sehat. Nah itu kan yang mungkin yang terjadi ya. Kalau ketika ceweknya berantakan, gamenya pasti berantakan buat Onyx. Solusinya sih sebenarnya kalau ceweknya kayak gitu ya posisinya ketekan terus, mungkin Samo bisa jadi jawaban sih. Dia kan hero-nya main hero cover gitu kan. Ketimbang Kibo yang kadang dia tuh lebih ngambil Lepas pick ya. off, main tabrak-tabrak culik 1 kayak Choke aja itu kan hero favoritnya dia banget. Tapi kalau Samo mungkin karena dia hero poolnya hero cover, mungkin lebih cocok sih. Jadi Gantrin sama Brands ya? Iya. Hitungannya. Bisa. Oke ya, Onyx tapi tetaplah menjadi Onyx lah ya. Maksudnya lu nggak bisa main sembarangan, lu bikin kesalahan tuh langsung sikat bersih, langsung abis banget ya. Itu yang dialami oleh Geekslate juga kan. Satu momen benar-benar langsung rata. Oke, kita lanjut ke RRQ, tim yang sempat mungkin agak diragukan di season ini karena mereka kehilangan R7 juga, Bang Faldi. Ya, Mas Faldi yang benar-benar menjadi sosok pilar penting lah untuk RRQ. Dia udah legend banget dari zaman lu kan, dari zaman season 4 ya? Ya, season 4 sampai ke season 10 dengan konsistensinya dan terpaksa emang harus absen juga. Tapi secara mengejutkan penggantinya itu adalah seorang legend juga, Alien, Lemon. Dari Lemon. Iya, dan ternyata performanya pun lumayan bisa menutupi dari slot R7 yang ditinggalkan gitu loh. Dan dia membuktikan lah kalau dia emang masih pantas, masih layak menjadi player di XP juga walaupun main dari season 1 kan. Player terlama. Player terlama ya. Player terlama. Pemain ya terakhir yang main di sini kan Gustian ya. Yang ya Lemon masih main demi gila sampai sekarang. Ada 2 sebenarnya tapi udah nggak di sini yang sama. Awat. Awat tuh ya. 2 doang jadi Lemon sama Awat sisanya. Awat sampai MDL. Di MDL kan sama lu. Oke. Tapi gimana kalian ngelihat RRQ sekarang? Apakah ada 2 sih sebenarnya kemungkinan ya? Apakah Lemon itu emang membawa angin baru untuk RRQ atau emang kalau dari netizen kan ngelihatnya semenjak ditinggal Coach Adi
RRQ bermain lepas. Oh hede. Gimana kalian? Tapi Kalian melihatnya mungkin seperti kalau apa? gue dulu ya, kalau gue mungkin ada setuju dan tidak setujunya soal pilar sih. Oke. Pilar RRQ gue masih ngerasa Divin sebenarnya. Divin. Karena ada beberapa movement dan beberapa decision tuh yang kadang Vin ini mungkin apa ya, mungkin tuh bijak lah dalam dia mengambil keputusan tersebut. Makanya gue ngerasa RRQ malah kalau ditinggal R7 dari awal pas ngelihat announcement kayaknya nggak jadi masalah gede banget. Tapi kalau ditinggal Vin, nah itu tuh yang gue kadang nih masih kayak bertanya-tanya kayak ini impactnya segede apa nih kira-kira kalau Vin. Nah tapi kalau Lemon, gue ngerasa ini role yang paling cocok buat dia di XP lane. Karena Setuju. udah beda banget gameplay Gold Lane sama mid laner sekarang tuh kayak harus bener-bener safe. Deliver damage-nya harus optimal. Lu miss satu ultimate atau skill aja tuh udah pasti bakal kalah team fight lah, udah bakal rugi. Ya. Tapi kalau XP lane yang dengan mindsetnya Lemon ya, yang dimana dia tuh bisa ngezoning lawannya dan mindset tuh turu dulu, yang kalau misalkan orang tim nih all in ke Lemon sekarang XP lane, lu nuker satu XP lane, sementara mungkin 4-nya bisa makan yang 5 ini, itu kan tetap worth it untuk RRQ-nya. Karena apa? Karena ya Lemon yang kemakan, Lemon yang di all in, tapi dia cuma XP laner. Yang secara posisi mungkin dia posisi 3 atau posisi 4 lah. Ya. Yang buat sekarang kalau misalkan 4-nya di zoning, ya Lemonnya bebas. Jadi itu yang mungkin skenario dulu yang Tuturu bilang itu bisa balik lagi kayak sekarang. Ya kalau menurutku ya itu. Ya aku sadar juga sekarang Lemon cocok lah jadi XP juga. Oke. Karena ya itu menurutku kan seperti yang aku ngomong dulu, untuk Lemon ini kan untuk mungkin yang pasalnya apa kayak Lemon aku dulu ngomong kayak orang nih kalau Lemon dipasang mid laner, kalau dipasang mid laner itu kan harus menemukan chemistry dengan mid laner dan hypernya. Ya. Yang itu mungkin orang kayak tidak bisa menebak pikiran Lemon seperti apa. Oke. Ya udah mending taruh XP aja. Kalau XP lu punya kreasi apapun tuh lu bisa lakuin di XP. Karena itu kayak lu bisa lakuin sendiri dan lu paling cuma perlu apa ya? Lu mencocokkannya tuh tidak perlu sampai variabelnya tuh nggak perlu sampai sedetil kalau mid laner sama Rob sama yang penting lu pokoknya ngerti, oh XP aku mau datang, mid lanernya tahu dia mau datang atau XP-nya mau ngapain, sampein aja cukup gitu loh. Jadi akhirnya Lemon justru menurutku potensinya keluar di XP. Karena dengan segala keanehannya bisa dikeluarin di XP itu. Oke. Oh sama satu sih, power flanking. Nah itu. Kan kalau lu mid lane sama gold lane, lu kalau misalkan gak ditemenin roamer buka map, kalau lu ngeflank kan bahaya banget. Kalau lu XP, ya elah XP badan sekarang tebel-tebel, lu mau buka map juga siapa yang mau gebukin sih? Main masih MVP kan? Masih Iya. MVP. Masih Heptasis Thunderbird. Heptasis. Itu Thunderbird kacau juga tuh di Masih. Itu yang menjadi spesial dari Lemon kalau menurut gua. Power spike yang pertama ya. Lemon tuh ngerti banget sama power spike hero. Ya kan, yang bisa bikin kayak ini harusnya gua dapat ini, gua enggak gitu loh. Dengan perhitungan Limit damage dia juga ngerti. Nah, damage-nya dia ngerti banget. Jadi emang untuk job desk seorang XP laner sekarang itu masuk banget di Lemon sebenarnya. Jadi tinggal gimana caranya aja ya, jangan sampai nanti ada momen yang dimana Lemon masuk sendirian. Itu doang sih yang memang ini. Tapi kalau maksudnya itu sendirian yang ujung-ujungnya rugi karena mau big moment atau gimana. Jadi kan kita belajar dari beberapa match yang sempat Lemon mainin ya. Tapi so far kalau memang yang gue lihat sekarang dengan komposisi tim RRQ yang mereka punya dengan Lemon yang sebagai XP laner justru bakal bikin serem RRQ-nya. Karena ya itu unique play-nya Lemon. Gua nggak bilang unique play doang, unique hero-nya juga ntar bakal keluar. Banyak Harusnya banget bagus. hero-hero aneh-aneh ya yang dari Lemon yang ternyata efektif gitu kan. Nah itu yang harus dihati-hatiin sama lawannya gitu kalau menurut gua. Cuman memang jujur walaupun dia adalah legenda ya, sekali lagi with all the respect buat Lemon, tapi ya gue belum melihat something spesialnya yang keluar saat ini. Ya karena mungkin masih minggu pertama juga. Sama mungkin hero yang di pick so far kayak hero yang single target nggak sih? Ya. Belum, ya Fredrin Masih ya kan. menunggu lapunya gua. Wah. Gue malah nunggu kalau dia dilepas joy-nya sih. Gua lapu. Dia kan Emang dia bisa coy? Nah itu dia pertanyaan gue. Apa yang dia nggak bisa? Pertanyaan gue juga. Kalau dia, nih, dia Logikanya sih pasti bisa. dia main ya, magical damage lah dulu kan. Iya, Dia iya. main Kagura segala macam. XP laner sekarang prioritas Joy. Malah gue penasaran kira-kira nih kalau Joy-nya lepas ya? Joy-nya lepas, Iya. dia udah ngerti main flanking. Dia udah ngerti main zone out, deliver Power spike-nya damage dia kuat. paham, power spike kuat. Dia udah ngerti nih pasti hero Joy buat ngapain kan, buat ngacak-ngacak belakang. Iya. Itu yang mau gue tunggu makanya. Itu sih apalagi dia dengan title dia King Mage gitu kan. Iya. Lapu-lapu Joy itu ya mungkin lapu-lapu sih setuju sih. Lapu-lapu sih. Lapu-lapu kan pengen dari dulu. sih. Dari sekarang, apalagi di patch satu sekarang. momen yang gila banget kan. 1 lawan 5 kan? Iya. Enggak, masalah patch sekarang lapu-lapu udah di buff segala macam. Di nerf juga nggak begitu ngaruh. Betul. Karena cooldown sama physical defense-nya kan makin kuat tuh sebenarnya. Masih kuat lebih tepatnya.
Ya, mau siapapun explainer lihat deh pas main lapu-lapu. Galak semua. Tabrak. Iya. Betul. Jadi kayak bukan lapu-lapu khusus ke player siapa, tapi emang hero-nya itu emang hero galak gitu. Hero kan. XP-nya. Iya. Skillnya kayak habis-habis kalau Labu itu. Iya, cooldown cepet, terus juga emang maksudnya kayak delivernya juga cepet juga gitu Iya. kan. In and out juga kencang ya kan. Benar. Cecaknya Iya, juga ada. Tapi ya makanya dari sini mungkin gue belum bisa menobatkan untuk hasil ataupun memang pertandingan di minggu pertama Lemon itu experience terbaik di MPL Season 11 untuk minggu pertama Ya, sekali belum, lagi belum, ya bakal berjalan dan gue tunggu sih gue benar-benar kangen maksudnya lihat Lemon yang konsisten main Lemon yang konsisten latihan bakal buat gameplay atau dari RRQ itu bakal jadi seperti apa Betul. Ya, Apalagi aku lihat baru menonjol baru Masianya sih. ya baru masanya aja Waktu Freddy sih aku nggak lihat nggak menonjol, tapi udah oke sih. Dia ngerti cara waktu setup di luar dia tahu cara zone out musuh ngerti. karena sejauh ini kita masih melihat hero-nya emang ya belum keluar yang kayak hero-hero spesial banget kayak Lapu atau apa yang udah dikeluarin oleh XP laner lain gitu kan. Oke, tapi tetap kita menunggu. Apalagi katanya kan dia kemarin mau pakai Rafaela XP kan? iya pas di interview Wah, itu kita tunggu banget lah pokoknya. Nah, kalau dia udah Rafaela XP itu sumber AdSense kita. Semua muka dia dan muka Rafaela ya. Bukan Rafaela, Di thumbnail. sumber AdSense. XP apa? Hah? Lemon pakai XP Rafaela? Cuma Lemon yang bisa. Wede, bapak di uploader ini. Oke, kita tunggulah untuk RRQ pastinya dengan konsistensi mereka dari berapa season terakhir ini kan. Mereka solo M series dan dengan ada perubahan sedikit, kita tunggu untuk performa selanjutnya. Dan next kita sekarang ke rival abadinya yaitu EVOS. Gila. EVOS ini yang sebenarnya kaget sih enggak ya, karena mereka udah membuat kaget di ISF kemarin kan. Nah, tapi season lalu #7. Season ini datang dengan roster ISF mereka bener-bener kayak menggemparkan MPL season 11 ini mensapu bersih match yang mereka 2 match berarti kan, betul kan? Lawan RBL dan satu lagi lawan siapa? Lawan Alter Ego. Iya, lawan Alter Ego. Mereka tuh kayak kelihatannya ya, ini roster baru. Tapi kayak kelihatannya tuh udah nyatu banget gitu loh. Seakan-akan mereka tuh kayak udah mainnya tuh lama banget. Kalau dari kalian gimana nih? Ngelihat EVOS ini apakah bakal bisa meraih kejayaannya kembali kayak di season 4? Atau gimana? Bisa. Menurutku sih bisa. Lengkap lah yang sekarang tuh. Maksudnya kayak ngerti job desk-nya masing-masing ya. Contoh kayak sekarang mereka udah tahu kayak Tas nih malah menurutku sekarang jadi kayak mainnya agak jadi tank kan. Ya. Tank dia ya jadi cara mainnya justru ya agak mirip jadi kayak sekarang lengkap aja kayak ada yang nge-tank. Terus contoh kayak kalau Dreams pakai kita lihat dia pakai Kadita misalnya kayak si siapa? Psychot pakai apa? Yuzong. Mereka ngerti job desk-nya tuh ngeflank dari belakang. Nah, terus kayak Brands pun kita tahu positioning marksman-nya seperti apa. Ya. Kalau mid laner Rijume ya udah tinggal ngikutin tim aja. Oke. Ya maksudnya kayak menurutku lengkap lah sekarang. Jadi kayak solid. Emang solid banget. Maksudnya kayak EVOS menurutku yang sekarang 5-5-nya tuh lagi mengerti job desk apa yang mereka lakukan gitu. Oke. Itu penting loh. Job desk. Jadi job desk itu penting banget. Ya, lu job desk masing-masing itu mengerti dan EVOS tuh menurutku sekarang tim yang paling mengerti job desk-nya masing-masing. Makanya terlihat kuat gitu. Tapi kalau gue ngelihatnya Hijume malah underrated mid lane. Dia bagus banget loh kalau main. Serius. Ada beberapa play yang mungkin nggak semua mid lane tuh berani buat decide untuk ngebuka hal kayak gitu. Kayak terakhir waktu lawan Altrigo kalau nggak salah. Iya. Dia ambil ulti Grok, dia langsung ulti flicker, iya, kena iya. 3. Momen Itu kemenangan. itu momen kemenangan. Malah gue nangkapnya dia tuh punya mindset kalau emang gue bisa ngebuka team fight ya gue buka team fight dan Kayak bahkan Lemon ya? Jadinya iya kalau skenario pas di mid lane. EVOS Iya. tuh sekarang ya EVOS Legends tuh mau Dreams-nya buka team fight, mau Tasnya buka team fight, mau Psychots, mau Hijume ya udah Brands eksekusi gitu loh. Ya. Emang udah job desk ini jadi sekarang Ngerti lu semua. udah nggak perlu nunggu kayak oh Dreams pasti buka duluan nih enggak. Ini bisa jadi tiba-tiba oh Psychot duluan yang buka, tiba-tiba oh Tas duluan nih nendang atau dia pakai Martisnya masuk ya kan buat ngelakuin setup. Oh atau tiba-tiba ternyata Hijume nih ngebuang flicker buat ngelakuin inisiasi kena 3 dieksekusi. Jadi lu nggak bisa nebak sekarang Bener. kayak dari EVOS Legends tuh siapa yang mau buka duluan. Iya. Emang kalau mereka mungkin ya call-nya bagus. Itu yang mungkin bisa gue simpulkan. Kami setuju kok sama kami. Jadi ya ketika ada satu yang ngebuka ya mereka bakal langsung satu suara gitu loh. Yang satu job desk-nya nyerang siapa, yang satu neken siapa, yang satu nge-lock siapa. Kayak waktu lawan Alter Ego aja Udil ditutup-tutupin sama Dreams, dia jadi kayak nggak bisa join team fight gitu loh, nggak bisa deliver damage. Yang kita tahu Udil, Swallow, ini tuh 2 pemain sama Clay lah, 3 pemain ini yang kadang deliver damage-nya tuh bagus banget. Kalau lagi team fight itu nggak bisa ngedeliver damage sama sekali. Betul. Ya memang bagus banget sih. Jadi kayak aku lihat tuh kayak
benar EVOS tuh jadi kayak sekarang kayak nggak ketebak gitu membuka di mana. Itu yang menurutku dari RRQ kemarin tuh kurangnya seperti itu. Kurangnya Sekarang udah ada Lemon ya kalau RRQ ya. Apa? Ya sekarang kan udah ada Lemon. Kalau Ya, dulu kan semoga. PN doang. Ya, nanti Lemon aku yakin pasti melakukan hal kalau pakai hero buka bisa buka gila juga. Maksudnya kayak menurut saya kayak RRQ kita lihat kan cuma VN doang yang bisa buka gitu loh. Nah, kalau EVOS benar kata KB, Izume pun bisa buka gitu loh. Itu yang aku seneng gitu loh. Sebagai pemain pun aku seneng. Aku berharap tim tuh kayak semua bisa buka. Kalau yang bikin mengandalkan play. tank itu capek loh. Capek dan terlalu monoton juga kan. Terlalu monoton. Gini. Ya EVOS ISF dan EVOS yang ada di M4 season 11 minggu yang pertama, ini mungkin bagi gua personal satu-satunya tim yang punya gameplay khususnya. Oke. Jadi kayak benar-benar tabraknya dapet, makronya juga mereka dapet. Ya udah dibahas juga tadi sama KB sama Yurino gimana caranya mereka bisa ngebuat gameplaynya tuh kayak gitu. Dan itu yang punya cuma EVOS. Kalau tim yang lain-lain itu belum kelihatan gitu loh bagi gua pribadi. Malah ada yang tadinya nurun atau gimana. Tapi terutama dengan EVOS yang sekarang juga gua rasa ISF itu bukan menjadi titik akhir bagi mereka. Kayak merekanya justru malah masih haus. Kemarin gue di ISF udah dibuktiin, gue bakal ngebuktiin lagi untuk ke depannya. Bukan yang dimana mereka udah dapat terus akhirnya mereka lempem. Gitu kan. Dan apalagi bisa dibilang starnya paling cuma Brands kan berarti. Sisanya tuh player yang belum kelihatan sampai nongol banget lah gitu. Di mata fansnya Mobile Legends gitu kan. Dan itu yang bisa menjadi kayak mereka nggak punya pressure jadinya malah gitu. Kayak kalau nama gede kan ketika lu mainnya jelek bakal dibacotin gitu. Tapi kalau mereka yang udah maksudnya sekarang ini adalah menengah ya, gue bilang ya nggak kecil banget tapi menengah, ya mereka tinggal santai aja mainnya, bodo amat gue mainnya jelek juga bakal ada yang lebih gede yang dibacotin nantinya gitu. Tapi gue cuma, nah ini baru gue berharap nih. Gue berharap EVOS itu tetap bisa konsisten dengan apa yang mereka sudah dapatkan waktu minggu pertama dan ISF setelah lepasnya Zeiss. Gue mengesampingkan kalau ngomongin Textam sama AG, ya mereka tetap punya kapabilitas. Ya. Tapi gue ngerasa bahasanya kayak apa ya? Kayak EVOS yang sekarang tanpa Zeiss itu tuh gue ngelihatnya kayak ada yang kurang aja lah. Ada yang kurang aja, entah kurang dari sisi belakang mereka atau gimana. Tapi ya gue ngerasa ya Zeiss, EVOS ya Zeiss di Mobile Legends. Jadi setelah tidak ada Zeiss, itu sih yang mungkin gue harapkan tetap bisa konsisten di mereka. Takutnya ya beda gitu loh. Mungkin kan kalau ada Zeiss, kalau kita ngeliat dari doku seriesnya mereka kan Zeiss kadang beberapa kali ngasih nasihat, motivasi juga, ngeyakinin playernya kayak gue yakin sama lu atau segala macam itu tuh kayak menurut gue itu lumayan penting. Dan itu yang mungkin so far kalau yang gue lihat ada AG, ada Textam dan AG sih pernah jadi head coach ya. Tapi kan job desk-nya jadi analis sekarang. Dan gue ngerasa mungkin itu yang perlu disiapin sama AG dan Textam ketika nanti sudah mulai masuk mid season atau leg 2. Karena pasti namanya tim pasti ada waktu titik satunya. Kita, nah yang ISF ini, yang EVOS ISF, kita belum pernah melihat titik satu mereka kan. Benar. Mereka terbentuk baru ISF, masih juara mulus, masih 2 match mulus. Kita harus lihat pada saat setelah mereka kalah, apa yang terjadi dengan mereka gitu. Betul. Kan kita belum lihat. Iya. Karena secara nggak langsung juga roster ini kan kebentuk karena Zeiss juga kan. Iya itu dia. Maksud gue rosternya alasannya itu kebentuk sih. Karena Zeiss dan ya Zeiss itu yang menjaga mereka tetap stay in the track juga gitu loh sejauh ini sehingga mereka bisa saling mengisi, mereka bisa menjadi EVOS yang sekuat sekarang gitu kan. Dan ya kita lihat aja ke depannya nanti gimana setelah emang Zeiss juga meninggalkan EVOS. Roster ini bakal kemana arahnya gitu. Season 10, let's say trial and error-nya regenerasi mereka lah. Season 11, season 12 nih bisa jadi pick tertinggi buat regenerasi mereka itu dengan 5 roster ini. Tapi itu dengan si gembalanya ini yang hilang gitu kan. Tapi yang menarik Jo, justru EVOS ISF ini terbentuk ya hypernya tas itu karena Versik nggak mau main loh. Oh iya. Jadi harusnya Versik. Oh. Waktu ini kemarin. Iya itu harusnya itu kan karena mereka kepilih gara-gara Heroes ya. Heroes, turnamen Heroes dulu nggak? Bener nggak sih kalau salah? Nah, di saat itu pokoknya Versik itu masuk roster, tapi dia nggak mau main. Nggak mau main sama roster ini kalau nggak salah. Oke. Jadi justru akhirnya malah mungkin Tasni kepingan yang gini. Tasni bukan lebih jago daripada Versik, tapi kepingan yang diperlukan untuk tim ini gitu. The missing puzzle-nya. Nah, ya contoh ini ya, tim ini banyak orang yang agresif. Contoh misalnya kayak Dreams ngerti cara perang, Ijume ngerti cara perang, Psychot dengan agresifnya kayak gitu kalau pakai apa jadi offlaner kan. Iya. Jadi justru butuh hyper yang Jangkar. stabil aja, jangkar gitu loh. Sedangkan Versik kita tahu sendiri, Versik mainnya ayo gua buka sendiri, ini mungkin temennya malah jadi kayak wah gua jadi harus ngikutin Versik gitu loh. Jadi kayak dengan adanya Tasni justru malah
Ya itu yang menurutku meskipun misalnya Tasu nilai 10, Versik 15, tapi temennya 90 gitu loh. Jadi 90 plus 10 lebih bagus daripada 90 plus 15. Iya. Jadi lebih itu pas. harusnya mereka Versik. Karena ini aku mungkin yang Bacan banyak- tuh ngomong banget. Aku dari season lalu, waktu Tas main mid laner, aku tanya, kenapa lu nggak jadiin Tas main hyper? Katanya jelek di scrim gitu. Jelek. Jadi ini karena kecelakaan aja gitu loh. Kecelakaan yang jadi Iya, pokoknya ya akhirnya terpaksa Tas aja pokoknya main hyper. Oke. Dan walaupun di atas bukan something new kan dia untuk main hyper. Kan Iya. dia kan di MDL main Pas jungle. dia Ya, MDL, Valinya, ya dia yang menang kan sebenarnya Benar. pada saat itu. Oke, tapi ya menarik lah ya. Ini EVOS bisa dibilang setelah berapa season? Ya season kemarin parah banget. Dia sampai #7. Sekarang mereka bisa naik lagi. Dan juga RRQ dengan angin barunya. Playstyle yang sedikit baru juga untuk RRQ. Mereka akhirnya dua rival ini kan naik lagi gitu loh. Setelah terakhir itu kan season 5. Gue inget banget grand final itu kan EVOS RRQ kan. Minggu depan mereka bakal bertemu El Clasico dengan ya best versionnya lah dari masing-masing mereka. Gimana nih menurut kalian? Prediksi deh dari performa sejauh ini. Waduh, Force RRQ nih. Mungkin dari Kolius dulu. Wah, gak bisa sih Jo 50-50 sih. Sama-sama kuat jujur. Tapi nggak tahu. Tergantung nanti gimana caranya mereka ada improvement nggak dari minggu yang pertama. Karena memang gua akuin harusnya EVOS dan RRQ sama-sama cukup pintar untuk ngebaca lawan, apalagi yang di minggu pertama yang sudah mereka mainkan. Jadi kalau memang ada something new atau memang ada yang memang belum dikeluarin, kayak contoh Lemon belum pakai hero agresifnya, terus juga dari EVOS ternyata juga bisa bermain untuk main counter setup. Nah itu yang bakal jadi kejutan sih. Makanya di sini kalau dengan performa minggu pertama ya, entah kenapa gue lebih di EVOS. Oke. Ya, tapi walaupun 50-50, jujur 50-50. Tapi feeling ya, ini beda lagi mungkin feeling di EVOS. Kalau gua mungkin udah ngelihat hal ini berapa kali ya, berkali-kali sih. Dari season ke season, dari musim ke musim, gua selalu melihat leg 1 pokoknya EVOS. Leg 2 nih, satu ya? tiba-tiba Leg 2 nggak ya? tahu RRQ Beda. kebakar apa, baru tuh RRQ leg 2. Jadi karena ini leg 1 gua mungkin pegangnya EVOS. Sama. Oke. Aku juga EVOS, tapi kok feelingku menangnya meledak. comeback. Oh. Apa comeback? EVOS menangnya comeback nanti. Oke. Sekeras itu berarti ya nanti Game match-nya. keras. Ya, Berarti match-nya ya. keras, game keras. Jadi feelingku nggak tahu kenapa EVOS menangnya comeback nanti. Oke. Ya, especially dengan main tabraknya EVOS gitu loh. Untuk ngelawan tim RRQ yang demen banget kalau ditabrak. Jadi gua rasa bakal unik sih nanti match-nya Bakal unik gitu. banget. Ya bakal menjadi super big match lah yang emang kita tunggu-tunggu banget karena performa mereka juga udah sama-sama naik juga ya. Oke, berarti ya kita lihat aja nanti untuk next week-nya seperti apa karena ya next week dengan week-nya makin padat gini jadi big match itu jadi dalam satu minggu bisa banyak gitu kan. Iya. Onyx RRQ juga bakal bertemu juga. Wah, itu juga spesial karena itu sentimen juga kan. Coach Adi iya, ya udah iya. kalau ini kan jadi kayak wow, itu adalah ajang pembuktian juga buat dia. Jadi ya kita tunggu aja untuk minggu depan gimana dan ya paling itu aja untuk episode kali ini. Thank you banget buat Thank you. Irino, buat KB, buat Thank you. Kolius juga dan buat kalian semua yang nonton, kalian juga bisa langsung cek ke sosial media mereka, semuanya udah ada di bawah. Ya paling itu aja. Thank you udah nonton, sampai jumpa lagi di next MP Show. Bye bye. Bye-bye.